Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Belajar, yang dimana merupakan tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Saleh MAG. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Nurasi Asis dengan NIM 1910043, kemudian ada saudara Dermadi dengan NIM 1910055, kemudian saudari Nur Islinda dengan NIM 1910065, dan yang terakhir saudari Fitri Reskianti Basri dengan NIM 1910104. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara menyeluruh. Menurut Association Educational Communication and Technology atau AECT, memberikan pengertian sumber belajar yaitu sebagai semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, pesan atau message, adalah segala informasi dalam bentuk ide, fakta, dan data yang disimpan kepada anak didik. Yang kedua, orang atau people, adalah manusia yang berperan sebagai penyaji dan pengolah pesan, seperti guru, narasumber, dan yang dilibatkan dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, bahan atau materials, adalah menyimpan pesan pembelajaran seperti buku, program video, dan film. Yang keempat, alat dan peralatan atau tool and equipment, adalah benda-benda yang bentuk fisiknya sering disebut juga hardware atau perangkat keras. Yang kelima, teknik atau teknik, adalah prosedur yang dipakai untuk menyajikan pesan. Dan yang terakhir, lingkungan atau setting, adalah kondisi dan situasi di mana kegiatan pembelajaran itu terjadi. Baik, materi selanjutnya yaitu peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran individual, yang kedua belajar klasikal, dan yang ketiga belajar kelompok. Oke, langsung saja materi ketiga yaitu pengelolaan sumber belajar. Pengelolaan sumber belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, atau produksi pemanfaatan sumber belajar, meliputi bahan dan alat untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Nah, adapun macam-macam pengelolaan sumber belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan sumber belajar, yang kedua pengadaan sumber belajar, yang ketiga penyimpanan dan pemeliharaan sumber belajar, yang keempat penggunaan sumber belajar. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu perencanaan sumber belajar. Perencanaan sumber belajar adalah kegiatan atau agenda yang dirancang dan akan segera dilaksanakan. Perencanaan ini setelah direncanakan dan akan dilaksanakan, maksudnya perencanaan sumber belajar seperti itu. Dan yang kedua, pengadaan sumber belajar.
dalam pengadaan sumber belajar, terutama pengadaan edukatif, harus mempertimbangkan tentang pemahaman terhadap seluk-beluk alat-alat pengadaan edukatif. Nah, oleh karena itu pemeliharaan karakteristik dan seluk-beluk serta fungsi pengadaan alat pengadaan edukatif yang mampu menunjang pencapaian tujuan belajar melalui kegiatan belajar di lingkungan sangat penting untuk pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan pemeliharaan sumber belajar. Di sini sangat berperan penting yaitu adalah guru. Guru harus mampu membedakan antara jenis sumber belajar yang perlu disimpan dan dipelihara dengan baik. Adapun pemeliharaan sumber belajar yang berarti yang pertama itu merawat sumber belajar agar selalu relatif berada pada kondisi aslinya, memperhatikan kerusakan yang dialaminya dan menyimpannya dengan baik. Oke, yang terakhir yaitu penggunaan sumber belajar. Adapun penggunaan sumber belajar meliputi yang pertama, satu, narasumber. Nah, di sini sebagai guru kita harus mendatangkan narasumber untuk memperkaya wawasan anak dengan cara mengundang mereka dengan menceritakan keahlian, misalnya polisi, dokter, petugas pos dan lain-lain. Yang kedua yaitu lingkungan. Nah, di sini guru harus menggunakan lingkungan untuk pendekatan anak-anak sebagai sumber belajar. Dia mungkin bisa belajar dari lingkungan sekitar, mungkin di masyarakat atau lingkungannya dengan penuh pohon-pohonan misalnya. Oke, yang ketiga yaitu buku. Buku di sini adalah sumber belajar yang sangat efektif, yaitu berisikan tentang sistematika yang berlaku, isi dan topik yang dijadikan pembahasan mudah dipahami. Terakhir yaitu benda sebenarnya. Nah, di sini maksud dari benda sebenarnya itu di saat guru menjelaskan tentang biologi misalnya dengan bunga, sebagai guru itu kita memberikan contoh nyata gitu. Contoh nyata yaitu misalnya bunga yang diberikan bahwa dia mempunyai mahkota, pucuk bunga atau sari-sari bunga misalnya, dan itu akan menambah imajinasi anak-anak bahwa ini adalah seluk-beluk bunga. Pengembangan sumber belajar. Pengembangan sumber belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas proses pembelajaran baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Beberapa hal yang perlu diupayakan untuk mengembangkan sumber belajar dalam pembelajaran antara lain: yang pertama, menyediakan lingkungan yang kondusif. Kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap masalah yang dihadapi. Kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. Keenam, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon yang negatif. Ketujuh, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Selanjutnya, adapun pengembangan sumber belajar berdasarkan jenjang pendidikannya. Yang pertama, pengembangan sumber belajar berdasarkan jenjang pendidikan TK, yaitu A. Lingkungan alam adalah objek dan benda-benda yang ada di alam yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, yang bisa meliputi tanaman, binatang, hutan, kebun, kolam, dan sebagainya. B. Lingkungan fisik adalah objek yang terdapat di sekitar anak berupa bangunan atau benda yang dibuat oleh masyarakat sekitar, yang meliputi masjid, kantor pos, kantor polisi, perpustakaan, rumah sakit, supermarket, dan sebagainya. C. Lingkungan sosial adalah objek, kegiatan, atau peristiwa yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sumber belajar, yang meliputi tokoh masyarakat, pasar, banjir, kecelakaan, kultur atau budaya, dan sebagainya.
Yang kedua, pengembangan sumber belajar berdasarkan jenjang pendidikan SD, yaitu A. Sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sumber belajar bagi proses pembelajaran di sekolah dasar. B. Sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan budaya yang ada di sekitar siswa dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. C. Sumber belajar dengan memanfaatkan lingkungan alam merupakan salah satu kompetensi yang ingin dicapai dalam mata pelajaran. D. Pengembangan sumber belajar melalui pengalaman prosedur untuk mempersiapkan pengalaman belajar sambil berbuat bagi siswa. Dan yang terakhir, pengembangan sumber belajar berdasarkan jenjang pendidikan SMP dan SMA, yaitu A. Sumber belajar berupa bahan belajar adalah bahan-bahan yang mengandung pesan belajar yang dapat dipelajari. Ini meliputi bahan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Adapun yang tidak tercetak seperti televisi, radio, dan komputer. B. Sumber belajar berupa lingkungan seperti lingkungan alam, sosial, seni, budaya, teknologi, museum, atau industri yang dapat menjadi sumber belajar. C. Sumber belajar berupa manusia. Sumber belajar berupa orang yang menyampaikan pesan. D. Sumber belajar berupa digital library merupakan sumber belajar perpustakaan dalam bentuk digital. E. Pengembangan sumber belajar berupa media berbasis audio visual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.